dalam membentuk si Semansapedia ini, siapa yang paling berperan atau mungkin kayak apa sih alasan dibentuk, siapa pencetus utamanya pada saat dibentuk tahun 2019 ya? Ya. Oke, apa lagi programnya? Japakor. Japakor. Iya, itu apa? Itu mengandung tentang berita-berita Jepang dan Korea. Kenapa Jepang dan Korea? Karena Nah, ini Pimretnya dipilih atau bagaimana ini? ya dipilih. Dipilih, siapa yang pilih? Itu tergantung voting. Oh, voting. Ya. Berarti ada mencalon, proses Iya, calon. iya. Nah, berarti kau mencalon. Iya. Kenapa mau jadi Pimret? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Balik lagi bersama saya Duety Fahrini dalam YouTube channel Infobol Creative Hub yang hari ini sudah ditemani oleh Pimret ya, pimpinan redaksi dari Semansapedia Ekskul ya, Ekskul di SMA Negeri 1 Biau dengan nama siapa? Dede ya. Ya. Oke, barangkali biar lebih ini perkenalan kelas berapa, umur berapa, boleh ya? Oke, silakan deh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahman, bisa saya kalian panggil Dede. Saya itu duduk di kelas 11 atau kelas 2 SMA Negeri 1 Biau. Saya adalah pimpinan redaksi tahun kepengurusan 2024-2025. Oke, berarti yang baru ini Iya. ya. Oke. Nah, di sini dia mewakili Semansapedia. Ini pertama tidak sih yang di Ini SMA pertama di BOL ya? ya, Iya, pertama jadi di BOL. ekskul yang lebih ke jurnalistik ya. Iya. Makanya kita mau mengulik nih teman-teman. Mungkin ini bisa jadi rekomendasi untuk diterapkan boleh Iya, ya di di sekolah-sekolah SMA lain, ya, di iya. sekolah-sekolah lain. Tidak menuntut juga mungkin di setara SMP MTS boleh Ya, barangkali boleh, ya. Di sini kita mau tanya dong, sebenarnya Semansapedia ini apa dan kapan ini mulai dibentuk di SMA 1? Jadi Semansapedia ini itu tahun lahirnya itu 10 Desember 2019. 2019. Ya. Berarti sudah berapa 5 tahun ya? tahun. Kurang lebih 5 tahun. Oke. Jadi di Semansapedia ini kita itu sebagai wadah untuk anak-anak SMA Negeri 1 Biau mencurahkan ide-idenya. Kan anak SMA Negeri 1 Biau ini banyak yang suka membaca, menulis. Jadi apa gunanya kita sebagai organisasi di sekolah ekskul tidak mendorong mereka untuk mencurahkan itu kepada Ya, Semansapedia. kalau dulu kan ada memang mading. Iya. Jadi mading sekarang sudah enggak ada. Mading itu Masih ada? Masih ada buat Oh, masih Semansapedia. ada. Oh, cuma ini mungkin lebih ke apa ya? Jurnalistiknya. Iya, jurnalistik. Karena apa ya? Zaman sekarang kan sudah agak beda ya kalau Ya. zaman dulu ya. Jadi kayak lebih ke arah-arah media digital begitu mungkin ya. Saya lihat juga ini Semansapedia seperti lebih kayak dokumentasi semua kegiatan iya. ekskul ya sama sekolah juga. Oke. Nah, dalam membentuk si Semansapedia ini, siapa yang paling berperan atau mungkin kayak apa sih alasan dibentuk, siapa pencetus utamanya pada saat dibentuk tahun 2019 ya? Ya. Oke. Baik, jadi itu pimpinan redaksi atau ketua Semansapedia ini pertama itu namanya Kak Muhammad Rafli. Oke. Muhammad Rafli ini dia ini dulunya sebagai ketua bidang OSIS yaitu prestasi dan daya kreasi. Jadi dia ini melihat anak-anak SMA Negeri 1 Biau punya bakat menulis, membaca dan juga banyak ide-idenya. Jadi dia membuat wadah untuk anak-anak itu untuk mencurahkannya semua di Semansapedia, dan dia juga sebelum membentuk Semansapedia ini dia konfirmasi dulu ke ibu pembina Ibu Dayatus Solihah, dan ibu mensupportnya dengan tanggapan yang baik. Oke, jadi hanya konsul sama pembina OSIS. Ya. Terus ini kan kalau kita lihat Semansapedia ini mulai dari pengadaannya pasti ada kamera, Ya. ada segala perlengkapan medianya. Itu pasti di awal apakah pihak sekolah langsung approve semua, langsung setuju semua kah, atau kayak ada sempat kubu setuju atau pro kontra begitu tidak di sekolah pada saat pertama kali cetus Semansapedia ini? Kalau soal pro kontranya pasti ada, soalnya ini kayak organisasi baru. Iya. Ya, organisasi baru. Jadi untuk fasilitas-fasilitas awalnya itu kita pakai seadanya, kakak juga pakai seadanya. Oke. Dan juga semakin lama banyak dikenal-kenal di luar sekolah, makanya Semansapedia ini lebih
di ini ya, fasilitasi Iya, ya. difasilitasi. Oke, sampai sekarang ini prestasi-prestasi dari Semansapedia. Tadi kan sudah dibilang kok sempat terkenal di luar Ya. sehingga disupport dalam bentuk fasilitasi. Iya. Itu prestasinya atau maksudnya apa hal-hal yang bikin dia terkenal di luar Semansapedia ini? Jadi kita ini setiap tahunnya itu setiap hutda kita melakukan turun untuk mendokumentasi hari ulang tahun daerah tersebut. Jadi mungkin banyak orang-orang atau pejabat-pejabat di BOL itu melihat Apresiasi ya anak mengapresiasi, SMA. ya, anak SMA Negeri 1 Biau ada tim jurnalistiknya. Mm-mm. Ini Semansapedia ini baru satu di BOL. Jadi pas kegiatan forum anak kemarin itu Mm-mm. tentang stunting itu, saya di situ melihat anak SMP SMP Negeri 1 Biau sudah ada tim jurnalistiknya. Oh, Dan saya iya. bangga dengan hal itu karena Semansapedia sebagai pelopornya. Selanjutnya yang ingin saya tanyakan itu dengan adanya Semansapedia ini harapannya apa? Tujuannya lebih kemana dengan adanya Semansapedia ini? Saya mau Semansapedia itu dikenal banyak sekolah supaya mereka juga bisa membentuk tim jurnalistik itu di dalam sekolah mereka. Dan juga saya ingin dilihat oleh pemerintah daerah supaya yang begini-begini ini lebih diasah lah. Karena ini juga penting. Nah tadi disebutkan karena ini penting. Yang saya mau tanya ini menurut Pimret ya. Pendapat pribadi bebas saja. Menurutmu jurnalistik itu apa? Jurnalistik itu di dalamnya itu mengandung kode etik yang itu juga harus ditulis dengan sebenar-benarnya, tidak boleh dikarang. Soalnya itu dalam undang-undang juga ada. Jurnalistik ini lingkupannya semacam apa yang kamu mengerti? Ruang lingkup pekerjaannya atau bidangnya itu seperti apa yang kalian mengerti? Di jurnalistik itu saya rasa lebih menulis ke berita-berita. Tapi untuk kami di SMA ini kita itu lebih memproduksi yang lebih ringan-ringan. Ringan-ringan ini dalam bagaimana maksudnya? Ringan-ringan ini kayak cuman berita-berita yang seputar sekolah. Konspirasi. Itu atau cerita-cerita yang ada atau sejarah yang ada di dunia. Jadi dibuat iya. makanya namanya Semansapedia ya, ala-ala apa ya, ensiklopedia gitu ya, memuat banyak informasi dalamnya. Baiklah. Jadi salah satu ekskul yang menurut kita juga makanya kita tertarik untuk ngebahas ini Semansapedia karena termasuk apa ya, out of the box juga untuk setara, apalagi di BOL ya. Kalau mungkin di kota-kota lain ini sudah banyak mungkin, cuma di BOL SMA 1 betul-betul pelopor berarti ya. Baiklah. Nah yang saya mau tanyakan, sampai sekarang ada program apa saja di Semansapedia yang sudah jalan? Yang sudah jalan itu segmen-segmennya. Iya. Segmennya apa saja? Segmennya itu ada History of the World. Itu tentang apa? Itu tentang membahas sejarah-sejarah dunia. Jadi itu ada timnya sendiri? Iya, ada timnya. Anggota-anggota dalam segmen itu pasti ada. Jadi konsepnya bagaimana mereka? Apakah tiap minggu menelurkan karya atau menerbitkan ini artikelnya atau per bulan atau bagaimana konsepnya? Ini itu setiap minggunya itu harus ada satu. Ada jadwal dari segmen-segmen lain. Bergilir ya, bergilir. Selain apa history itu tadi? Ada seputar pelajar. Seputar pelajar? Itu yang ada di lingkungan SMA Negeri 1 Biau saja. Siswa-siswanya. Ya, prestasi-prestasi. Baik. Kemudian ada Profile of the Week. Nah, ini tentang sosok-sosok inspiratif berarti atau apa? Iya. Di antara siswa juga atau guru-guru juga boleh? Bisa guru, bisa tokoh-tokoh nasional, bisa juga sama pelajar. Next, program apa lagi? Profile of the Week itu ada breaking news juga. Nah, breaking news ini? Breaking news itu buat kalau memproduksi berita-berita hangat. Tentunya di seputar SMA juga ya, atau di BOL yang ada berhubungannya dengan pendidikan. Apalagi programnya? Japakor. Iya, itu apa? Itu mengandung tentang berita-berita Jepang dan Korea. Kenapa Jepang dan Korea? Karena dilihat sama anak SMA itu lebih banyak menyukai hal-hal yang berbau-bau Korea dan Jepang. Ini anak SMA 1 ya? Ya. Berarti banyak suka tentang Jepang sama Korea. Ini agak diskriminatif juga. Mungkin bisa berubah kalau seleranya siswa-siswa lebih menjurus ke negara apa lagi, berarti bisa berubah ya? Bisa. Selanjutnya apa lagi? STG. STG apa?
seputar teknologi dan game. Oke, oke. Ini berarti bergilir semua ya? Iya, Ini bergilir. dalam bentuk artikel semua ini nanti. Iya. Ada juga poster buat ditempel di mading. Oh, oke, baik. Selanjutnya itu ada, pokoknya banyak Kak. Banyak. Iya. Oke, itu yang saya lihat satu ada program podcast. Oh iya, podcast. Podcast. Tapi terakhir saya lihat aktif 2 bulan yang lalu. Untuk itu podcast itu kendalanya itu kita bukan soal lighting, bukan soal fasilitas yang lain, tapi kami terkendala oleh video editor. Kenapa? Kemana editornya? Maka dari itu. Dari itu apa? Kita mau buat pelatihan khusus Oke. videographer, fotografi, video editor, semacam itu. Soalnya kita juga mau mencari bakat-bakat di dalam anggota-anggota Semansapedia ini. Ini kan baru ya, kepengurusan Ya. baru ya. Editor yang sebelumnya dari kepengurusan lama. Ya. Kenapa tidak ada regenerasi ini? Mau makanya, bikin pelatihan ya, dulu. bikin pelatihan dulu. Apakah tidak boleh kalau sudah ada misioner bantu dulu untuk edit biar jalan terus ini podcastnya? Tergantung diri mereka sendiri. Oh, lebih ke pribadinya Iya. lagi ya. Oke, baik. Berarti karena ini masih baru, mungkin perlahan-lahan akan aktif kembali ya. Saya lihat juga tuh hostnya berarti ganti juga ya. Kalau Hostnya itu tidak ganti. tidak ganti, masih boleh yang kemarin masih ya. boleh tahun ini. Berarti masih boleh juga sekalian kalau misalnya ada pelatihan editor, host juga mungkin biar regenerasi terus iya, kan. iya. Jadi tidak putus di situ pada saat pergantian ini pengurus. Oke. Sampai saat ini kendala apa saja yang dihadapi selama pembentukan dan proses Mansapedia ini? Kami itu terkendala sama pemateri Kak. Kendalanya bagaimana? Kendalanya itu kami kayak kurang apa ya? Kita itu kayak kurang Koneksi atau link atau apa? kalau koneksi ada sih Kak. Terus kendalanya Tapi di mana? Kendalanya itu kayak honornya itu pemateri gitu. Oh, oke. Belum ada keuangan juga. Berarti kalau menurutku berarti tinggal dari konsep sih. Apalagi untuk setara SMA ya. Kalau SMA mungkin bisa didiskusikan dengan pihak guru ya, pihak guru. Karena tidak semua harus diberi gaji, diberi ini karena tujuannya kita dulu sih. Maunya kemana kalau untuk perkembangan sekolah, karena saya rasa juga kalau lingkup podcast SMA mau bahas apa juga kan, paling seputar pendidikan gitu toh. Oke, baik. Jadi kendala selain itu apa lagi? Kendala selain itu saja sih Kak, kurang pematerinya itu. Tapi kalau SDM lebih ke pelatihan mungkin ya. Iya, pelatihan. Oke, jadi kalau pelatihan kemarin juga saya lihat kalau tidak salah liputannya Semansapedia Pak OSIS di Instagram itu adakan pelatihan tentang apa ya? Editor fotografi ya kemarin yang baru-baru. Iya. Nah, itu menghadirkan materi dari mana saja? Yang lingkup BUL? Iya, lingkungan BUL saja. Oke, berarti tinggal dari koordinasi sih sebenarnya ini ya. Karena kalau kayak masalah pengalaman kita juga masalah pemateri atau apa, tergantung bahasanya apa dulu. Iya. Kayak begitu. Oke, jadi ini tantangan ya buat pengurus baru. Karena itu kemarin saya di program kerja itu ingin mengadakan itu. Nah, ini Pimretnya dipilih atau bagaimana ini? Iya, dipilih. Dipilih, siapa yang pilih? Itu tergantung voting. Oh, voting. Ya. Berarti ada mencalon, proses calon. Iya. Nah, berarti kau mencalon. Iya. Kenapa mau jadi Pimret? Saya melihat Semansapedia ini kayak kurang adanya buat generasi yang baru. Oke. Kayak itu ada kelas 10 yang mencalonkan kemarin. Saya rasa kayak pengalamannya. Kalau kau pengalamannya bagaimana? Pengalaman saya di Semansapedia sudah masih kurang juga sih Kak. Saya lebih merasa mampu untuk ini. Ya. Berarti kedepannya kau sudah punya program-program ini. Iya, punya Program ke depan. Oke, berarti kita bakal tunggulah karya-karya dari siapa? Dede ya. Ya. Kalau dikasih kesempatan untuk ngomong langsung sama guru atau kepseknya sekalipun ya, pembina-pembina dan guru-guru yang terhubung dengan Semansapedia ini, Pimret mau ngomong apa? Kayak kita itu SMA Negeri 1 Biau itu kami berharap lebih disupport terhadap hal-hal yang untuk memfasilitasi. Oke, dalam hal Semansapedia. spesifik dong, biar kalau mau dibantu kita mau bantu apa begitu kan, harus spesifik. Coba Itu kami butuh lighting, lighting. Ya. Oke. video editor,
Apa kamera baru? Iya, kamera baru ini kayak sudah jelek begitu dang. Oke, jelek ya. Iya. Oke, apalagi Jelek nih? kualitasnya. Itu ruangan podcast kami itu lebih dikembangkan lah. Soalnya itu lebih ke aktif di media sosialnya, apalagi di YouTube. Oke, itu operator YouTube-nya siapa? Operator YouTube-nya itu saya sendiri. Oke, berarti tinggal dari kamu saja ini yang Iya, bergerak. makanya kurangnya ini video editornya. Oh, oke. Soalnya kan kita lebih butuh editing yang lebih menarik, soalnya menarik para penonton. Oke, baiklah. Ini kalau saya lihat ya, ini satu juga terakhir. Kayaknya untuk ya kalau saya optimal dari ini kan mumpung lagi dengan Pimret ya, bisa masukkan juga ini sebenarnya. Itu kalau saya lihat agak terpisah postingan yang di YouTube apa tentang podcast tidak di follow up di sosial medianya, utamanya Instagram. Makanya pas saya lihat linknya ke YouTube saja tidak ada, tapi kalau kita main ke YouTube kemudian search Semansapedia itu ada. Oke, tidak terlalu di follow up dari Instagram. Jadi kalau misalnya ini jujur ya, kalau kita itu taunya Semansapedia dari YouTube. Ya. Baru kita iseng cek IG-nya, ada IG-nya karena pikir IG-nya itu yang di Instagram hanya OSIS. Ternyata ada official akunnya juga untuk Semansapedia. Makanya itu satu, boleh mungkin ditambahkan dia punya link YouTube begitu kan di sosial medianya supaya connect begitulah, ditahu. Karena sosial media juga sekarang bisa jadi tempat untuk mempromosikan apa-apa, utamanya ya di sosial media Instagram. Ini lumayan aktif, makanya tadi pas kita hubungi untung aktif. Itu pun nanti kita follow up dulu ke OSIS-nya, baru dihubungi ke Semansapedia. Oke, baiklah Dede, terima kasih ini sudah meluangkan waktunya. Selamat bertugas ya. Berarti ini 1 tahun ke depan ya? Iya, 1 tahun ke depan semoga karya-karyanya banyak. Kita mau melirik juga ini Semansapedia ke depan mau menghadiahkan apa selama 1 tahun kepemimpinan Dede ya. Semoga juga perangkatnya selamat bertugas semuanya di kepengurusan baru. Oke, sekali lagi terima kasih Dede dan teman-temannya sudah hadir di Infobuol hari ini. Sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. Oke, boleh silakan. Jadi buat anggota-anggota Semansapedia tunggu gebrakan kami. Oke, baik. Dilibatkan juga dong yang di bawah badan cuma pengurus inti. Oke, baik, terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan video kita juga sampai akhir. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.